Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliyadi Nur Alifa dengan NIM 1901025287, jurusan PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan dosen pengampu Bapak Hari Naredi, MPD. Hari ini saya ingin menjelaskan materi tentang kerusakan lingkungan akibat proses alam dan ulah manusia. Yang pertama, yaitu pengertian kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu kemunduran lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Yang kedua, yaitu penyebab kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari kian parah. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan alam pun meningkat risiko bencana alam. Penyebab terjadi kerusakan alam dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu kemudian. Deteriorasi ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punah flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Kerusakan lingkungan hidup memberikan dampak langsung bagi kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan akibat proses alam adalah kerusakan terhadap lingkungan hidup yang disebabkan oleh faktor alam. Kerusakan lingkungan hidup oleh faktor alam disebabkan terjadinya gejala atau peristiwa alam yang terjadi secara hebat sehingga mempengaruhi keseimbangan lingkungan hidup. Peristiwa-peristiwa tersebut terjadi di luar pengaruh aktivitas manusia, sehingga manusia tidak mampu mencegah terjadinya. Beberapa peristiwa alam yang dapat mempengaruhi kerusakan lingkungan antara lain letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, banjir, badai, dan angin topan, kemarau panjang atau kekeringan, dan terakhir tsunami. Kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Penyebab kerusakan lingkungan yang kedua adalah akibat ulah manusia. Kerusakan yang disebabkan oleh manusia ini justru lebih besar dibandingkan kerusakan akibat bencana alam. Ini mengingat kerusakan yang dilakukan bisa terjadi secara terus-menerus dan cenderung meningkat. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan, seperti perusakan hutan, alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, dan tanah, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana cara menanggulangi kerusakan lingkungan ini? Yang ketiga, yaitu cara menanggulangi kerusakan lingkungan hidup. Sebagai manusia yang peduli dengan lingkungan, mari terus memelihara lingkungan hidup dan menanggulangi kerusakan lingkungan dengan beberapa cara. Yang pertama, selalu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang mudah diuraikan mikroorganisme tanah. Yang ketiga, menerapkan prinsip tebang pilih pohon. Yang keempat, melakukan penghijauan kembali atau reboisasi. Dan yang terakhir, membuat terasering atau sekedan di daerah pegunungan. Ada sebuah kalimat yang begitu indah untuk didengar. Keindahan alam adalah secuil-cuil dari keindahan surga. Kenapa kita tidak menjaganya supaya keindahan itu tetap ada di bumi? Dari seseorang yang terkenal. Kerusakan lingkungan hidup akibat proses alam dan ulah manusia. Kerusakan lingkungan akibat faktor alam. Pertama, gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa di mana bumi berguncang karena adanya tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar patahan, aktivitas gunung api, atau runtuhan bangunan. Kedua, gunung meletus. Meletusnya gunung api adalah peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Ketiga, tsunami. Tsunami adalah peristiwa di mana munculnya gelombang air laut besar. Hal ini dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng,
tanah longsor, erupsi gunung api, dan jatuhnya meteor. Keempat, badai. Badai adalah cuaca ekstrem seperti hujan es dan badai salju, sampai badai pasir dan debu. Hal ini terjadi akibat tingginya suhu permukaan laut, serta cuaca panas dan udara yang lembab. Kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Pertama, kebakaran hutan. Eksploitasi hutan secara berlebihan yang dilakukan manusia bisa menyebabkan kebakaran hutan. Kedua, longsor. Selain kebakaran hutan, eksploitasi hutan juga bisa menyebabkan terjadinya tanah longsor. Ketiga, banjir. Membuang sampah sembarangan juga bisa menyebabkan banjir, terutama karena sampah bisa menutup saluran air dan memenuhi sungai. Keempat, polusi. Polusi juga salah satu masalah terburuk yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Dengan kendaraan yang banyak, asap semakin banyak dan menjadi polusi udara. Kelima, pencemaran laut. Sampah nggak cuma bisa menyebabkan banjir, tetapi juga bisa mencemari laut dan berpengaruh pada makhluk hidup di dalamnya. Itulah macam-macam kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh alam dan ulah manusia. Keindahan alam adalah secuil kecil dari keindahan surga. Kenapa kita tidak menjaganya supaya keindahan itu tetap ada di bumi? Sekian materi yang telah saya berikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Semoga materi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.